مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بلغ مقاصدنا أمضى يا واسع أسماؤه مئة إلا بواحدة فاحفظ بها تدخل الجنة بالسلام سيدنا واغفر لنا ما مضى الله رحمننا الرب الرحيم بنا أبعدنا الملك القدوس عن سقمي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسلمنا سلاما مؤمنا وجدي بحسن خاتمة فدا لدى الخاتم مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسعك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Birjannah yang saya muliakan, khususnya Ibu Haja Rohani beserta keluarga, para hujjaj, bapak-bapak, para asatizah dan juga ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini di malam Sabtu sebagaimana biasa kita hadir berkumpul untuk sama-sama mengisi pikiran kita dengan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya dan semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang besar dan semoga diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Halaman 122. Kalau nggak salah, watolakul bid'i. Ya, watolakul bid'i. Jadi ada ini talak, ya, tolak artinya talak, cerai. Ada cerai bid'i. Bid'i dari kalimat bid'ah. Jadi cerai bid'ah artinya cerai yang jelek lah. Tapi sah itu. Cerainya terjadi. Cuman dia cara melakukan perceraian itu buruk, maka disebut bid'i. Bid'i lawannya sunni. Jadi ada tolakus sunni, ada tolakul bid'i. Ada perceraian yang mengikuti sunnah, ada perceraian mengikuti bid'ah. Ya. Nah, perceraian mengikuti sunnah yaitu kita nih kalau mau menyeraikan istri, hendaknya istri dalam keadaan suci. Satu. Syarat kedua, kalau dia lagi suci baru diceraikan. Yang kedua, jangan dipakai masa suci. Begitu. Tujuannya apa? Tujuannya ketika misalnya seseorang menceraikan istrinya lagi suci dan gak dipakai tuh masa suci itu, ya, maka ini perempuan dia langsung menghitung iddahnya. Apa itu iddah? Iddah itu kan masa menunggu. Jadi istilahnya tuh istri ada masa-masa menunggu. Dia nggak boleh menikah dengan orang lain, nungguin dulu di sini, nador begitu, masa-masa menunggu. Nah, dia mulai masa-masa menunggu 3 kali suci. Nah, karena diceraikan bininya lagi suci, udah langsung hitung 1. Nah, begitu. Jadi ntar nunggunya jadi pendekan. Coba dia ceraikan lagi haid, begitu. Baru haid diceraikan. Jadi waktu masa haid tuh nggak ngitung, nggak mulai masuk waktu iddah, karena masuk
waktu iddah, mulain ketika lagi suci, sedangkan dia diceraikan lagi men. Nah itu cerai bid'ah, lawan daripada sunni. Karena akibatnya memperpanjang lama menunggunya. Jadi perempuan ketika diceraikan lagi men, tetap berlaku cerainya, sah cerainya. Cuman waktu haid berapa hari nih, seminggu, 2 minggu misalnya, nggak dihitung tuh, capek-capeknya tuh nungguin tapi nggak ada hasilnya, nungguin tapi nggak termasuk hitungan. Nah kalau diceraikan istri lagi suci, nah langsung termasuk hitungan. Suci 1, nanti datang men kan nggak dihitung. Suci lagi 2, ya habis suci datang men nggak ngitung. Suci lagi 3, maka 3 kali suci. 3 kali suci komplit, masuk ke men selanjutnya baru boleh kawin. Men selanjutnya biar sucinya tutup, nah, habis benar-benar 3 kali suci biar rampung 3-3-nya. Bukan mau selesai 3 kali suci udah kawin, nggak bisa itu. Rampungin dulu nih suci yang ketiga sampai selesai. Ya. Nah ketika masuk haid dia boleh menikah sama orang, walaupun lagi haid nggak ada masalah, paling nggak boleh bercampur. Paham kan nih? Baguslah. Ini masalah perempuan, kita yang harus paham, laki-laki. Masalah perempuan, kudunya perempuan lebih paham kudunya, karena dia yang bersangkutan. Laki juga harus paham, karena ketika dia menceraikan istrinya wajib dalam keadaan suci, agar cerainya itu namanya cerai sunni. Nah ini ceritanya cerai bid'ah, at-talaqul bid'ah. Begitu. Nah seandainya suaminya nih 3 kali suci kan nggak rujuk, anggaplah talak 1 kayak talak 2 kayak, suaminya nggak rujuk. Padahal suami kan boleh rujuk, boleh balik lagi sama istri, nggak pakai nikah, selama istrinya lagi menjalani iddah, yaitu selama 3 kali suci. Selama 3 kali suci ada kesempatan bagi suami rujuk balik lagi. Anggap dia nggak balik lagi, akhirnya masuk ke 3 kali suci dan masuk ke haid selanjutnya. Kan istilahnya kan di perempuan boleh kawin sama orang, tapi kan perempuan nggak kawin-kawin sama orang. Akhirnya nih kira-kira udah beberapa minggu lagi, suaminya pengen balik. Boleh balik, cuman nikah baru. Tuh, lain di situ tuh lainnya. Nikah baru. Udah keliwatan sucinya itu 3 kali suci. Boleh, untung orang nggak ambil lagi, cuman nikah baru. Kalau perlu bawa roti buaya baru. Wah. Hebat itu. Itu masalah perkawinan ya. Ini dia yang dibahas, termasuk dosa mulut katanya ini. Kan tuh di atas ada wal batilah, artinya menggugat yang bukan miliknya. Aneh itu. Haram itu, ngomongnya haram. Nah sekarang dosa mulut selanjutnya wat talaqul bid'i, menceraikan perempuan. Kita bilang cerai loh, nah, itu kan omongan, padahal dia lagi men atau lagi suci, tapi semalam bisa dipakai. Nggak boleh juga, bukan nggak boleh, namanya cerainya cerai bid'ah begitu. Tetap sah. Iya, karena waktu suci dia pakai, jangan-jangan ntar ada benihnya di sini. Akhirnya tuh perempuan ketika diceraikan, ya semalam dipakai, jangan-jangan benihnya tumbuh dan jadi anak kasarnya. Maka ini perempuan nunggunya lama banget, sampai melahirkan baru bebas. Coba pikirin, berapa bulan? 9 bulan, ngap orang. Jadi masa idahnya 9 bulan. Bukan 9 bulan sih, masa idahnya sampai melahir. Mau 8 bulan ke, mau 9 bulan ke. Karena dia lagi hamil. Tuh gara-gara waktu suci dipakai, diceraiin. Berbahaya itu. Spekulasi. Resiko. Yang resiko perempuan. Begitu. Mungkin juga laki-laki agak resiko. Emang ditega ada bayinya, bayi dia.
Itu kan bayi bin dia kan, emang bin siapa? Bayi itu bin suaminya yang habis nyeraiin. Itulah gambaran tentang at-talaqul bid'i, cerai bid'ah. Jadi cerai bid'ah tetap berlaku. Ya, dikatakan bid'ah karena memperpanjang iddahnya perempuan. Itu namanya nyakitin, begitu. Ya, jadi termasuk dosa mulut wat talaqul bid'i. Ini nih talaqul bid'i ini diceritain panjang banget ini. Tapi yang gampang tadi, talaqul bid'i menceraikan istri lagi satu selesai. Kedua, menceraikan istri lagi suci, cuman sucinya habis dipakai. Jadi jangan dipakai lagi suci itu, kan suci itu jangan dipakai langsung begitu. Itu dua doang tuh yang gampang dipaham. Ini yang lainnya yang susah dipaham nih. Coba kita lihat, kita pelan-pelan memahaminya nih. Wat talaqul bid'i ka ayyutalliqa, seperti ia menceraikan mautu'atahu. Mautu'ah ini perempuan yang dipakai, maksudnya istrinya dah, masih perempuan dipakai bukan istrinya. Kacau dah tuh dah. Ini ka'ayyutliqa mau'utahu, mautu'atahu, seperti ia menceraikan istrinya, begitu. Wanita yang dipakai walau fid dubur. Nah ini parahin dah. Walaupun pada dubur katanya. Dipakai fi haidin, ketika istri lagi haid. Enggak boleh itu ketika istri lagi haid. Ya pertama haram, dikhawatirkan nanti jadi anak juga. Lagi jadi memperpanjang masa iddahnya, diceraiin lagi haid, kan enggak ngitung itu. Au nifasin, atau diceraikan lagi nifas habis melahirkan ini. Iya, panjangan lagi ntar tuh. Itu tolak bid'ah itu. Wa ka'ayyutalliqaha, contoh yang lain, dan seperti ia menceraikan istri ma'a akhiri tuhrin, menceraikan istri di akhir suci. Jadi wanita lagi suci begitu. Terus di akhir suci, dikit lagi mungkin besok lah kasarnya, gambarannya. Sekarang nih dia berhubungan dengan istrinya ini. Tapi enggak di sini enggak ada cerita berhubungan. Hanya dikatakan wa ka'ayyutalliqaha, seperti ia menceraikan istrinya cuman ma'a akhiri tuhrin, yaitu di akhir suci. Di akhir suci berarti setelah ini haid kan? Ketika masuk haid kan enggak ngitung. Ini di akhir suci masuk ke haid, seakan-akan menceraikan istri lagi haid. Bukan begitu? Enggak ada gunanya ini menceraikan istri di akhir suci. Ya, kira-kira beberapa hari lagi dia diceraikan lagi suci. Kan betul tuh kan, menceraikan bin lagi suci. Cuman di penghujung, di akhir, seakan-akan nggak ada gunanya. Soalnya apa? Kan diceraikan dah, anggap hari ini diceraikan. Besok itu nggak kehitung udah itu. Ya. Jadi dia belum dikatakan bisa ngitung karena diceraikannya di akhir suci. Min haidin au nifasin. Jadi akhir suci itu sucinya nggak dianggap, seakan-akan dia menceraikan lagi atau lagi nifas. Itu nggak boleh. Au yang ketiga lagi ini gambarannya banyak banget nih. Au yutalliqaha, atau si suami menceraikan istri fituhrin, dalam keadaan suci. Cuman wati'aha fihi, dia memakainya. Ya nggak ada gunanya juga. Takut ketika istri lagi suci dipakai, jangan-jangan benih kamu nanti tumbuh.
Terus perempuan udah diceraikan, ntar jangan-jangan idahnya sampai melahirkan, bisa 9 bulanan, lama banget. Nah ini nyakitin lagi. Au yutallikuha fi tuhrin, atau si suami menceraikan istri dalam keadaan suci, cuman wati'aha fihi, dia memakai istrinya itu pada masa suci, terus diceraikan, nggak ada gunanya juga. Kalau mau tetap masa suci diceraikan, jangan dipakai gitu. Wahia mimman tahbalu, dan itu perempuan yang masih dimungkinkan melahirkan bunting, perempuan yang dimungkinkan hamil, tahbalu begitu. Iya, takut nanti ketika masa suci disetubuhi, ntar jadi anak, jadi benihnya tumbuh, akhirnya idahnya sampai beranak, berapa bulan itu. Wahia mimman tahbalu, padahal tuh perempuan masih istilahnya subur, ya, masih memungkinkan mempunyai anak, li adami sugriha. Nah yang subur itu karena dia bukan anak kecil lagi. Artinya perempuan dikatakan subur, ya, yang akan boleh jadi akan hamil li adami sugriha. Artinya dia tidak kecil lagi. Kalau perempuan masih kecil, boleh jadi nggak jadi anak, boleh jadi di adami sugriha. Jadi ini perempuan yang memungkinkan hamil karena dia bukan kecil. Wayaksiha, bukan juga masa baki. Kalau perempuan masa baki disetubuhi pada waktu suci, ya, dia kan nggak ngaruh biasanya, nggak ada anak dia, dan lagi disuci terus. Jadi kalau menceraikan nenek kan udah habis ya haidnya, menceraikan nenek kan tadi 3 kali suci, sedangkan dia suci terus, nggak ada haidnya, jadi pakai apa? Pakai bulan, 3 bulan. Nah, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Dia punya istri yang udah tua dipakai, setelah itu langsung diceraiin, nggak ngaruh, karena bini yang udah tua nggak hamil lagi, ditinggal ngitung pakai bulan, ngitung pakai bulan, gitu. Ya. Ntar jumlahnya 3 bulan lah semenjak diceraiin. Itu namanya ya'as, sinul ya'as, umur perempuan udah nggak ada harapan punya anak, baki wayaksiha. Walam yazhar biha hamlun, tuh, dan nggak nampak pada perempuan itu kehamilan. Kemudian awati'aha, atau termasuk juga nih tolak bid'i, cerai bid'ah, dia memakai istrinya fi haidin, kan nggak boleh tuh lagi haid dipakai juga. Nah kan pada waktu haid kan nggak ngitung, diceraikan lagi waktu haid udah dipakai lagi, ya nggak ngitung. Di samping di nggak ngitung tuh, kedua lagi jangan-jangan ntar bisa jadi benih, itu benihnya jadi hidup, jadi orang begitu. Awati'aha fi haidin, atau ini talak bid'i, yaitu seseorang ya berhubungan dengan istrinya waktu haid, waktu haid qabla dzalika tuhri, ya, sebelum datang itu suci. Maksudnya begini, anggap di waktu haid, ya, dipakai, entar diceraiin pada waktu suci, nggak bisa juga itu. Jangan-jangan haid yang dulu dia pakai untuk berhubungan ada anaknya, jangan-jangan entar akhirnya lama lagi. Kudunya waktu haid jangan dipakai, datang suci silakan ceraiin, ya. Ini bukan main nih. Ada lagi nih contoh nih,
Contoh cerai bid'i. Wa min zalika ma law qasama. Dan termasuk itu seandainya ada suami qasama, artinya gilir, bagi-bagi gilir. Dia punya istri dua lah, anggap yang gampang. Ya, qasama li ihda zaujataihi. Dia gilir kepada salah satu dari dua istrinya. Ya, anggap istrinya ada dua, si A sama si B, begitu. Nah sekarang giliran si A, dia lagi nginep di situ. Ketika dia lagi nginep di rumah si A, dia ngomong, gue ceraiin bini gue si B. Summa tollaqal ukhra qoblal mabit indaha, sebelum dia nginep di situ. Maksudnya apa? Dia nggak adil di sini. Dia giliran mabit di si A, habis si A, si B, kan begitu. Kalau si A sehari nginepnya, si B juga sehar. Nah dia masih nginep di rumah si A tuh 1 hari. Udah ngomong aja, gue ceraiin bini gue si B. Itu nggak boleh, itu namanya cerainya sah juga, cuman bid'i itu. Artinya cerai yang jelek begitu. Karena ya, jatah dia belum dapat, udah ceraiin aja. Kudunya entar waktu giliran perempuan si B. Jadi kan sama-sama ngerasain. Maksudnya sama-sama si laki udah nginep di sini sehari, di A, di B udah nginep sehari, baru ceraiin. Itu kan adil. Ini enggak, giliran si A lagi nginep, si B kan gilirannya besok. Udah ceraiin aja. Ini namanya si A, ya, si B diceraikan cerai bid'i. Haknya belum dibagi begitu. Summa tollaqal ukhra qoblal mabit indaha fa innahu ya'samu. Tuh, sesungguhnya suami ini berdosa. Iya. Jadi baru gilir istri yang pertama, yang kedua belum dapat, udah diceraiin aja tuh istri yang kedua. Dosa dia sama istri yang kedua. Fa innahu ya'samu wa yajibu alaihi raj'ah. Waduh, wajib atas nih laki rujuk. Udah saya rujuk lagi dah, begitu. Rujuk nggak pakai nikah, rujuk nggak pakai macem-macem. Udah ngomong saya rujuk sama kamu. Nah baru setelah itu udah nginep kan tuh ya, nginep sehari baru ceraiin. Kudunya begitu. Fa innahu ya'samu wa yajibu alaihi raj'ah. Jadi si suami menceraikan istrinya yang pertama, sedangkan giliran yang kedua belum didatengin, dia udah ceraiin aja tuh istri yang kedua. Maka dia berdosa karena haknya nggak diberikan. Nah suami di sini wajib rujuk. In kana talaqu raj'iyan. Kalau talaknya emang masih boleh rujuk. Kalau udah nggak bisa rujuk tapi harus nikah baru, ya nikah baru. Awit tajdid in kana ba'inan, atau nikahnya nikah baru bila mana dia menceraikan istri yang tidak boleh rujuk begitu aja, harus pakai nikah katanya. Wa min dzalika aidan, dan di antara talak bid'i yang lain. Ini cerita talak bid'i ini terlalu dalam ini. Halnya apa? Contohnya susah-susah. Saya ngerasain sendiri nih baca ini nih. Wa min dzalika, dan di antaranya juga aidan malau nakaha hamilan min zina. Ada seseorang menikahi perempuan hamil gara-gara zina. Boleh menikahi, anggap saya kawin dengan perempuan kecelakaan, lakinya kabur, ya kan? Bukan tuh dia hamil gara-gara pernikahan, tapi hamil karena cuman suaminya nggak bertanggung jawab, calon suaminya. Saya datang ke situ, saya nikah dengan dia, boleh? Kan lagi hamil, iya lagi hamil, karena hamilnya nggak dihormatin, lantaran hamilnya bukan karena tapi perzinaan. Contoh yang kedua yang lawannya ini, ada seorang perempuan lagi hamil, punya laki, saya nikah dengan dia, itu kan orang gila. Kan lakinya haram.
hamilnya itu dihormatin karena ada suaminya. Atau suaminya udah ceraiin tapi belum selesai iddahnya, lagi hamil. Ya nikah saya nggak sah. Ya, nikah saya nggak sah. Nah, ini yang dicontohkan cerita seorang menikahi perempuan yang hamilnya karena zina. Nih. Jadi malaunaka hamilan. Seandainya seseorang menikahi perempuan yang hamil min zina, hamilnya dari perzinaan, kemudian dia pakai halal, dipakai wawati'aha, dipakainya, habis dipakai diceraiinnya. Aduh, belum melahirkan, belum, masih hamil juga, habis dipakainya ini malam, besoknya diceraiin. Summa tallaqaha qoblal wada'i, sebelum dia melahirkan, begitu. Ya. Nah, berarti iddahnya ini kan tadi kan 3 kali suci, sedangkan wanita hamil nggak ngalamin haid, justru dia suci terus. Maka iddahnya sampai kapan kira-kira? Sampai melahirkan, kan lama. Jadi saya menikah dengan perempuan hamilnya berzina dengan orang lain, saya pakai itu dah, habis saya pakai, saya ceraiin besok, maka perempuan yang saya pakai, saya ceraiin, dia kan wajib iddah, ya kan, wajib iddah. Nah, iddahnya 3 kali suci, kagak, karena emang disuci terus lagi hamil. Jadi pakai 3 bulan, kagak juga, karena dia masih ngalamin men nanti. Jadi iddahnya sampai berapa bulan melahirkan. Nah, bisa cepat bisa lambat. Kalau hamil muda, saya menikah dengan perempuan hamil muda, baru sebulan hamilnya, hamil berzina, saya nikah dengan dia, kemudian saya pakai. Setelah itu saya ceraiin. Semenjak saya ceraiin, dia kan harus iddah. Iddahnya berapa? Sampai berapa bulan? Hampir 8 bulan. Kasihanan. Nah, itu namanya cerai bid'ah. Cerai yang tidak mengikuti sunnah. Memperpanjang iddahnya. Kudunya iddahnya sampai melahirkan, sedangkan tadi dia baru ceraiin, dia akan hamil untuk supaya bisa melahirkan misalnya 7 bulan lagi. Jadi iddahnya 7 bulan. Nah, ini cerai bid'ah. Cerai yang bid'ah. Karena membuat perempuan iddahnya jadi makin lama. Jadi ada seseorang menikahi perempuan yang hamil karena zina, disetubuhinya, kemudian diceraikannya sebelum melahirkan, qoblal wada. Kalau setelah melahirkan diceraikan, itu 3 kali suci. 3 kali suci dia. Ya. Li'annaha la tasra'u fil iddah, karena perempuan itu tidak mulai dalam iddah. Dia lagi hamil, bagaimana mulain iddah? Illa ba'dal wada'i, kecuali setelah beranak, setelah melahirkan. Fafihi tatwilun azimun 'alaiha, padanya ada pemanjangan yang besar atas perempuan. Pemanjangan apa? Pemanjangan iddah. Iddahnya jadi makin panjang. Lama banget. Ya, masuk akal itu. Itu gampang dipaham kayaknya. Hadza illam tahid hamilan. Ini kalau si hamil tidak haid. Emang biasanya hamil enggak haid si hamil. Kama huwal ghalib, sebagaimana biasanya. Kalau seandainya dia masih ngalamin haid, ya enak, 3 kali suci. Ya, jadi ada perempuan, saya nikahin dia lagi hamil. Habis saya nikahin, saya pakai, saya bersetubuh, saya ceraiin. Pas banget dia hamil, dia iddah, men suci. Itu 3 kali suci. Tapi jarang lah. Mana ada perempuan yang hamil
ngalami men. Ya nggak ada kayaknya. Begitu. Hadza illam tahid hamilan kama huwal ghalib. Ini bila mana si hamil tidak haid sebagaimana yang biasanya. Wa illa, kalau yang si hamil haid, in qadat iddatuha, habis iddahnya bil aqra, dengan 3 kali suci. Ya, bil aqra 3 kali suci. Dia men haid suci, haid suci, haid suci, begitu. Ngitung langsung, walaupun lagi hamil haid, aneh ya. Seandainya ada ya bisa, itu nggak ada masalah. Fala yahrumu talaquha, maka nggak haram menceraikannya karena dia hamil mengalami haid suci, maka bisa ngitung iddahnya. Kalau yang tadi contohnya dia nggak haid suci terus, ya, bagaimana menghitung suci terus? Jadi kecuali sampai melahirkan. Fala yahrumu talaquha idla tatwila hina idin, karena tidak ada pemanjangan iddah. Maksudnya kalau tuh perempuan yang hamil haid, maka tidak memperpanjang iddah. Afada dzalika Syarqawi. Ini dijelaskan oleh Imam Syarqawi.